kebetulan mahasiswa saya itu salah satunya itu hobinya adalah tinju, Mas. Itu perempuan. Luar Mereka biasa. profesor Tadi perempuan. kelas bawa ini ya, sarung tinju. Untungnya enggak. Untungnya enggak, cuma bawa Misalnya samsak saya ya. ngajar, Ya. ngajarnya bosenin itu ditinju, Oh. nggak enak. Jadi untungnya enggak. Dari admisi Unisa ini ya, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang berat, temanya yaitu adalah rindu. Enggak. Jadi hari ini kita akan bicara tentang isu yang mungkin beberapa waktu terakhir ini mulai mencuat gitu ya, tentang generasi yang muncul di akhir-akhir ini, yang mungkin banyak teman-teman yang masih bingung, termasuk saya ini bingung, yaitu generasi milenial. Generasi milenial tuh ngapain dan apa sih? Saya itu juga pengen gitu loh, jadi generasi milenial tuh bisa nggak daftarnya di mana gitu. Oleh karena itu, ini sekarang saya bersama Mbak Dati. Mbak Dati ini adalah dosen administrasi publik ya Mbak, di Unisa. Kita posisinya kayak ijab kabul gitu ya. Di podcast ini memang kayak gini ya, kayak ijab kabul gini nih. Oke, mungkin langsung aja Mbak Dati ya, nah, biar kita bisa langsung tahu generasi milenial itu apa. Mungkin kalau menurut Mbak Dati sendiri, generasi milenial itu apa sih? Oke, sebentar. Sebelum kita ngomongin generasi milenial nih, karena tadi kan Pak Arif tuh intronya tiba-tiba yang diomongin rindu. Nah iya. Ini karena topiknya generasi milenial. Pikir rindu kayaknya generasi milenial itu ya. Saya tahu Mas rindu itu berat, tapi ngomong-ngomong rindu sama siapa Mas Arif? Wah, saya rindu sama apa ya, impian saya. Kalau nggak kecapek gitu loh, rindu sekali saya. Oke, teman-teman, kita hari ini mau ngobrolin generasi milenial, ya kaitannya dengan pembangunan. Nah, sebetulnya generasi milenial itu siapa sih? Nah, kalau ngomongin itu nggak akan cukup gitu kalau kita cuma dikasih durasi pendek ya Mas ya. Oh, ini panjang nih, 2 hari ya. Ini lama ini. Siap, sampai Idul Adha ini. Sampai Idul Adha. Jadi kalau kita ngomongin generasi milenial itu sebetulnya kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Oh, berarti saya ini generasi milenial? Iya. Wih, kok bisa ya? Berapa yuk? Saya itu 80-an lah. Saya itu kan Cikita Medi gitu lah. Teman-temannya mereka itu lah saya. Sepantaran. Nah, sepantaran. Jadi generasi milenial itu kan generasi yang lahir pada tahun sekitar 80-an sampai 2000-an gitu. Kok saya masih bisa ya? Masih bisa? Oh, nggak usah daftar apa-apa ini ya? Oke. Nggak usah, nanti nggak perlu kontak Mas Ade ya. Oke. Jadi bagian dari generasi Nggak ada milenial. registrasinya gitu, nggak tahu. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau generasi milenial itu saat ini menjadi bagian dari penduduk Indonesia, penduduk dunia yang dapat dikatakan produktif, karena kan usianya berarti kalau kelahiran 80 sampai 2000-an sekitar di bawah 40, di atas 30 ya, sekitar itu Mas. Oke. Kenapa muncul istilah milenial itu, Mbak? Itu ada kajiannya ya, dan ada beberapa orang yang menggunakan istilah yang berbeda dari generasi milenial itu. Ada, kalau kita sih lebih populer generasi milenial itu kan generasi Y ya? Ya, X ya. X. Nah, XZ ada generasi baby boomers, kemudian generasi veteran pun ada, generasi X, generasi Y, kemudian generasi Z, dan yang terakhir itu generasi yang alpha itu. Nah, generasi milenial itu sebetulnya lebih digunakan untuk membahasakan generasi X itu. Ya. Apa sih keuntungannya menyandang generasi milenial? Kan bisa sih, saya kan termasuk nih ya generasi milenial. Nanti kalau ditanyain di jalan, Mas, kamu siapa? Saya generasi milenial gitu. Ini membanggakan nggak sih jadi generasi milenial ini? Bagi saya cukup membanggakan ya, karena sebenarnya kan milenial itu karena kita lahir di tahun milenium itu ya, sekitar tahun 2000-an. Nah, generasi milenial itu kalau kita lihat sekarang kan menyandang banyak predikat keren gitu, kayak misalnya kreatif, kemudian karena kehidupannya tidak lepas dari teknologi, dari dunia digital, generasi ini juga inovatif, produktif kayak gitu Mas. Misalnya kita lihat anak-anak muda sekarang nih, ya kalau lihat survei yang dilakukan memang anak-anak muda sekarang memanfaatkan internet itu lebih banyak memang bukan untuk satu hal yang produktif ya, tetapi kalau kita lihat
banyak juga gitu yang digunakan untuk hal-hal yang produktif. Kalau baca berita beberapa waktu yang lalu, ada 11 anak muda Indonesia itu yang masuk daftar 300 pemuda di Asia yang berpengaruh. Oke, Indonesia 11 ya? Iya. Oke, luar biasa. Ada Dian Pelangi. Tahu ya Mas Dian Pelangi? Iya, tahu Dian Siapa, Pelangi. Mas? Saya nggak tahu. Dia tetangganya seseorang paling nggak. Salah satunya Dian Pelangi yang kemudian membawa tren busana muslim yang bagi sebagian orang itu tidak pede gitu kalau mengenakan busana muslim sebagai tren fashion kekinian itu menjadi mendunia. Kemudian ada juga yang memanfaatkan teknologi gitu untuk membantu UMKM melalui fintech ya, financial technology itu untuk memperoleh bantuan modal untuk UMKM. Itu anak muda Indonesia juga yang tidak hanya di Indonesia Mas itu membanggakannya. Itu sampai ke Malaysia dan nasional gitu ya. Sampai Malaysia, sampai Singapura. Dan ada banyak lagi pemuda Indonesia yang tadi saya sebutkan masuk dalam 30 kategori pemuda paling berpengaruh di Asia. Oke, kita ini tinggalnya di Jogja Mbak ya, banyak sekali, di sini kan kota pelajar ini ya. Banyak sekali tentunya kalau dia lahirnya 80, 90 sampai tahun berapa tadi? 2000-an, berarti sekarang di Jogja itu banyak sekali ya orang-orang yang dia menyandang generasi milenial itu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini kan saya ketemu di jalan ini ya. Ini yang lagi musim pit-pitan ya. Dan generasi milenial itu salah satu yang memenuhi jalanan untuk ngepit gitu. Itu ada sih yang tertib, ada yang dia kurang tertib gitu. Nah itu sebenarnya generasi milenial kan berarti macam-macam ya, tidak bisa digeneralisir, tidak bisa semuanya itu bakalan sama gitu. Saya juga cukup resah gitu ketika ada anak-anak muda, ya memang yang membanggakan itu banyak, tapi sebagian itu masih mungkin saya kurang tahu itu faktornya apa sehingga mereka itu ya dalam tanda kutip agak nakal gitu. Menurut jenengan faktor apa sekarang ini yang paling mempengaruhi mereka kok bisa ada yang kreatif tetapi ada juga yang dia malah kontraproduktif gitu. Soal pilpres juga ya Mas, itu kan bagian dari kelompok kita generasi milenial itu tadi. Nah kalau ditanya kemudian apa yang menyebabkan generasi milenial itu berbeda dengan yang tadi sempat kita sebutkan, mungkin banyak faktornya. Salah satunya juga basic di keluarganya, bagaimana komunikasi dengan keluarga. Kalau sekarang gitu ya saya bayangkan, meskipun saya masih menjadi bagian dari generasi milenial. Oh iya ya Pak. Saya nggak nyangka ini. Berarti kita hampir seumuran. Enggak ada yang mosok sih. Nanti tak cek nanti dikit. Nggak percaya lah. Ini nggak ada yang percaya kayaknya. Itu komunikasi dengan keluarga, kemudian pola asuh orang tua itu juga saya yakin sangat mempengaruhi kenapa anak-anak sekarang itu menjadi cenderung ke hal-hal yang negatif gitu. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari di dalam keluarga mereka, akhirnya mereka mencari ekspresinya itu keluar dengan lingkungan yang mungkin juga hampir sama gitu ya, sehingga ya lebih nggak terkontrol tadi, akhirnya ke klite, kemudian ke obat-obat terlarang, dan apa tadi yang disebutkan soal pesepeda. Ngepit tadi loh, kan ngepit sekarang lagi musim Mbak ya, ngepit itu pit-pitan itu kan semenjak COVID ini kan tambah banyak, tambah mahal, saya jadi nggak jadi beli ini kan, udah nabung nggak cukup uangnya malah tambah nggak cukup. Nah ini kan tak lihat saya kan rumahnya agak jauh nih ya, lewatnya ring road sini ya kalau kalau misal berangkat itu kan ring road ini salah satu objek ngepit yang paling penak ya karena jalannya halus dan lurus-lurus saja. Nah itu sering saya tuh menemui anak-anak muda ya mungkin masih di rentang generasi milenial tadi ya, yaitu mungkin kurang bertanggung jawab ya dalam memanfaatkan badan jalan gitu, jadi tidak bisa menghormati hak-hak orang lain. Tapi nggak semua, ada gitu, ada nggak semua. Jadi ya agak terganggu saja ya ketika lewat di ring road itu kayak gitu. Kalau analisis Mas Arif ini
Ini maksudnya sih, yang mana ya? Oh, ya. Nggak apa-apa, saya juga pengen ditanyai, tapi nggak ditanyai. Apa itu penyebabnya? Oh. Kira-kira? Saya jadi generasi milenial paling pamer sepeda juga kali ya. Karena kalau kayak saya kan nggak punya sepeda, nih ketika sepeda bareng kayaknya keren mungkin ya punya. Ya ada jiwa seperti itu juga kali. Kayaknya besok akhir tahun udah daftar operasi belum mas? Oh, wah ada dokternya. Gitu. Oh, ya, kemarin dapatnya sahabat buat ngelap sepedanya belum dapat. Nyicil dulu lah ya nanti. Apa namanya? Sepedanya punya, baru setelah itu nanti ada sepedanya. Sepeda malah dapat cidul buat ngelap sepeda pakai air biar tambah bersih. Oke Mbak. Jadi ya kamera HP ya. Ini nyatanya pakai HP. Jadi tadi ya ketika COVID itu memang tidak hanya yang orang tua juga yang terdampak lah, yang sampai ke generasi milenial yang dia mungkin relatif lebih muda. Nah ini kan memang untuk penanganan COVID itu memang paling banyak kan ini melalui kebijakan pemerintah juga ya. Nah sedangkan biasanya orang yang masuk pemerintahan itu kan orang-orang yang sudah berumur lah, di luar generasi milenial gitu. Ya apa baby boomer pre milenial gitu apa. Nah itu gimana kita bisa berperannya bisa agak lebih luas lagi nggak ke mencapai level tersebut gitu. Bisa nggak ketika generasi milenial dihadapkan tantangan seperti itu? Saya kira sangat bisa ya. Sekarang banyak sekali saluran-saluran, kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan oleh generasi milenial untuk mengaspirasikan mengaspirasikan keinginan mereka, tentu saja ke hal-hal yang lebih baik. Kalau konteksnya di sini adalah COVID, kemudian kebijakan bagaimana untuk menangani COVID, termasuk kan sekarang nih di banyak tempat lagi banyak BLT gitu ya Mas ya. Nah itu generasi milenial itu sangat bisa sekali untuk berpartisipasi, ikut mengawasi bagaimana BLT itu disalurkan. Kalau memang misalnya ada yang nggak benar gitu, kan mereka bisa misalnya saluran-saluran yang disediakan oleh pemerintah untuk komplain terkait dengan mekanisme aduan gitu ya, aduan. Kemudian juga saya lihat di beberapa channel YouTube punyanya generasi milenial itu juga mereka cukup kritis menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hal itu. Tapi efektif nggak sih gitu lewat YouTube, lewat video gitu? Saya kira untuk mengukur efektivitas atau tidaknya itu masih relatif sulit ya, tetapi setidaknya mereka ada upaya seperti itu. Bayangannya ya viewersnya dari YouTube-nya ini kebetulan subscribernya udah banyak, jadi mungkin yang nonton banyak. Jadi kalau konteksnya kayak gini mungkin akan efektif. Tetapi kalau misalnya yang buat saya, channel saya belum populer, apalagi saya yang belum punya channel, nonton di mana? Oke. Nah itu akan efektif. Kemudian juga sebetulnya kan di era revolusi industri 4.0 ini ya, pemerintah kan juga sudah banyak menyediakan kanal-kanal untuk aduan seperti itu. Generasi milenial itu bisa menyampaikan aduan mereka lewat lapor misalnya. Kalau bisa nggak itu ya? Pemerintah itu ada. Nanti Mas Arif coba cari ya. Masa yang nyari, bisa dicarikan ya tak komplain. Nah di situ bisa beli sepeda saya. Bisa disampaikan. Itu juga kanal resmi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi saya kira itu pasti akan dibaca oleh pemerintah. Soal ditindaklanjuti atau tidak itu kan urusan belakang, tetapi yang penting ada artinya dulu ya. Oke, ya. Ini tuh dari tadi saya penasaran nih, face shield-nya ini tamu sebelumnya siapa ini Pak Ade? Ini Kraken atau siapa kok ada garis-garisnya ini kecakar atau apa nih face shield-nya kok ada garis-garisannya? Jadi mukanya Mbak Dati itu ada garis-garisannya di sini. Oke, nah ini kan kalau kita berbicara pemerintahan kan juga ada unsur ke arah politik juga di sana ya. Nah, penting nggak sih generasi milenial itu belajar politik? Sangat penting Mas Arif ya. Mungkin kalau Mas Arif ingat momentum pemilu 2019 yang lalu, bagaimana Presiden Jokowi, bagaimana kandidat-kandidat yang akan terlibat di dalam pemilu itu berlomba-lomba untuk memperoleh simpati dari generasi milenial. Pengaruhnya apa nanti ketika bisa mendapatkan perhatian mereka? Pengaruhnya banyak karena kan generasi milenial itu
jumlahnya adalah sepertiga dari penduduk Indonesia. Oh iya. Kalau itu bisa suaranya diperoleh, otomatis itu kan akan ini ya. Lumayan lah ya, Ya. 260 juta bagi 3, kira ayo 80 juta lah ya. Apa yang pasti bisa. 80 juta buat beli mobil second. Nah, di situ juga otomatis kan berarti keberadaan generasi milenial ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah karena mereka menjadi segmen yang akan terdampak oleh kebijakan itu. Nah, di beberapa tempat di Jogja misalnya itu sudah mulai dipikirkan bagaimana kebijakan publik itu menghadirkan partisipasi dari generasi milenial ini. Nah, tentu saja mekanismenya memang tidak konvensional seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin kalau mau memperoleh masukan, memperoleh input sebuah kebijakan dari masyarakat itu kan mengumpulkan, harus bertatap muka seperti itu ya. Maka kalau generasi milenial karena memang mereka sangat dekat sekali dengan teknologi, maka kemudian mekanisme-mekanisme yang diciptakan itu ya yang terkait dengan teknologi. Oke. Bahkan sekarang mungkin yang nggak cuma milenial saja sudah dekat dengan teknologi ya, apalagi yang medsos kan ya, sekarang populer sekali. Jadi semua lembaga publik di Indonesia ini pasti mereka punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram. Nah, ini salah satu cara mereka untuk bisa memperoleh memberikan ruang ya, memberikan partisipasi generasi milenial itu. Oke. Kalau misal sampai lahir dengan tahun 2000-an berarti masih SMA ya? Iya. Nah, itu gimana? Saya itu SMA ketika bicara politik itu semacam wah ini bukan bidangku nih, apa ini saya mau cari apalah yang lain gitu. Nah, itu gimana cara, ada tips nggak untuk menumbuhkan atau biar anak-anak SMA itu juga aware gitu terhadap politik negara kita itu? Oke, jadi kalau salah satu hal yang sangat lekat gitu ya dengan karakter generasi milenial itu kan termasuk daya kritis ya. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang itu tidak semestinya, itu mereka akan mengkritisi itu. Tetapi persis seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, bahwa tidak semua generasi milenial itu seperti itu. Ada juga generasi milenial itu yang apatis, yang terserah lu lah, lu mau ngapain, yang penting hidup kita enak gitu ya, nggak mikirin orang lain. Nah, bagaimana kemudian untuk memunculkan daya kritis itu? Memunculkan daya kritis bagi generasi milenial itu adalah dengan dia banyak terlibat ke komunitas-komunitas. Jadi kan akan terbentuk kepekaan, kepedulian, bagaimana sih sebenarnya kehidupan orang lain yang tidak semuanya itu seberuntung kita. Kemudian apa yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat, untuk orang-orang yang nggak beruntung itu tadi. Nah, itu memulainya kayaknya berat ya kalau kita mulai dari usia sekolah ya. Saya aja kayaknya nggak kepikiran itu dulu SMA itu bakalan nanti akan ikut nyoblos dan lain-lain, atau politik itu tidak sekedar partai-partai tapi juga banyak lebar luas gitu ya. Kita nggak kepikiran. Nah, itu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk memulai itu gitu? Nah, politik itu nanti nunggu lulus SMA atau nanti nunggu kuliah? Ya saat ini mereka sudah mulai berperan, Mas. Tadi saya ceritakan ya, ada anak muda yang masuk pemeringkatan Forbes yang 11 tadi. Itu kan jelas mereka punya kontribusi bagi Indonesia. Mereka dari usaha mereka menyerap tenaga kerja. Kan ini kan termasuk punya kontribusi di dalam pembangunan karena dia mensejahterakan orang lain. Kemudian dia juga berkontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional. Ini kan juga mereka sudah mulai berkontribusi. Dan saya kira ada banyak anak muda, banyak generasi milenial ya yang sudah berkontribusi, meskipun ada juga yang tadi Mas Arief sebutkan yang cenderung agak nakal, tadi yang belum berkontribusi. Jadi kalau dari sejak SMA itu pun sudah memang wajib gitu ya berperan gitu ya? Harusnya iya. Nah, caranya dengan kan kalau judul kita itu kan ada judulnya ini. Oh iya. Peran generasi milenial dalam pembangunan gitu kan. Nah, perannya itu adalah mereka melakukan sesuatu yang menjadi passion mereka dengan serius, dengan konsisten. Itu adalah peran yang paling memungkinkan mereka lakukan. Kalau contoh yang nyata misalnya SMA itu biasanya apa untuk berperan dalam pembangunan? SMA ya. SMA. Ya
ini aja deh, saya contohin mahasiswa saya dulu. Oke. Kemarin kebetulan habis ngobrol sama teman-teman mahasiswa, kemudian saya tanya ke mereka, kalian punya nggak sih role model gitu di kehidupan kalian? Ya role film ya. Udah nggak ada sekarang. Oh iya, digital semua dari generasi milenial enggak nih saya. Nggak kenal milenial itu role film ya. Jadi role model yang apa sih jadi inspirasi kalian untuk maju untuk lebih baik. Mereka jalan satu-satu dan mereka punya. Nah kebetulan mahasiswa saya itu salah satunya itu hobinya adalah tinju, mas. Itu perempuan. Luar biasa. Tadi kelas bawa ini ya, sarung tinju. Untungnya enggak. Untungnya enggak, cuma bawa samsak ya. Saya ngajarnya bosenin itu ditinju kayak enak. Untungnya enggak. Nah saya bilang ya peran kalian itu adalah misalnya kalian punya passion untuk tinju atau untuk nulis atau bikin film atau apa, nah kalian melakukan itu dengan baik, itu adalah kontribusi yang paling memungkinkan yang bisa kalian lakukan saat ini. Nah sama lah untuk anak SMA misalnya, mereka sekolah dengan benar, berprestasi dengan baik, itu adalah kontribusi nyata mereka dalam pembangunan bangsa. Seperti itu. Oke, menarik ini. Berarti tidak boleh kita membatasi passionnya seseorang gitu ya. Karena itu memang harus passionnya di situ, udahlah ke situ. Walaupun kuliahnya di tempat dengan di administrasi publik gitu ya. Walaupun suka tinju itu tidak harus dia nanti jadi apa ya, orang yang bekerja di bidang administrasi publik gitu ya. Nggak boleh, harus ada passion lain yang mereka kembangkan selain passion utama mereka. Nah, karena saya jadi ingat salah satu kutipan kemarin habis nonton Mata Najwa saya. Oke, saya nonton Mata. Itu tuh ada kutipan menarik mas bagi saya yang bagus gitu ya, bahwa Indonesia itu tidak sekedar garis peta, tidak sekedar batas peta. Seperti ini ya. Ini kayak kantor kelurahan. Tidak apa-apa lah, ada petanya. Ini ada doranya juga, ini peta ya. Iya. Jadi Indonesia itu tidak sekedar garis peta, tidak sekedar batas peta, tetapi Indonesia itu adalah gerak langkah anak muda. Keren kan ya? Keren sekali. Jadi ya wilayah kita luas, kalau anak muda kita nggak punya prestasi, anak muda kita nggak punya kiprah, itu juga nggak ada artinya. Luar biasa itu. Oke, berarti luar biasa sekali ya potensi kita sebenarnya. Kita sekarang sebagai generasi milenial tentunya ya sadar akan posisi kita saat ini gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang menonton saat ini. Ini pesan sponsor atau pesan dari saya? Terserah pesan apa lah, dengan jualan apa juga boleh dijual. Oke, bagi kalian anak muda yang punya passion tertentu atau punya hobi tertentu, kembangkan dengan baik. Saya yakin hobi yang saat ini kita tekuni, kesukaan yang saat ini kita tekuni, kalau kita lakukan dengan konsisten itu akan memberikan hasil. Karena ya sering orang bilang ya bahwa konsistensi, keseriusan, perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu mas. Luar biasa. Ini adalah tepuk tangan ya, satu RT ini semua itu beneran mas saya sangat berarti. Oke untuk teman-teman semua, gitu untuk bincang-bincang saat ini. Loh kan, ini yang namanya Ade. Ketika kita ngomong sampai berbusa-busa tadi, saya Pak Lurah ya. Nah, ini Pak Lurah yang punya peta. Jadi ketika saya sama Mbak Danti ngobrol tadi, yang nonton film kita bekerja, seperti itulah keadilan yang ada di admisi. Bayangkan Pak Lurahnya kayak gitu ya. Oke, ini Pak Lurah. Ada pesan-pesan Pak Lurah? Jadi doakan agar kantor lurah ini jadi kantor lurah yang membangun, sejahtera, kemudian fasilitasnya lengkap ya. Fasilitasnya lengkap, oke. Terus air minum jangan disembunyikan. Air minum jangan disembunyikan. Terus kemudian ini loh, Lurah cakep. Oke, boleh ya. Tapi yang internet lah. Asal jangan itu, apa alat kalinya Pak CS ya Pak, nanti dicari. Ngomong-ngomong, Anda berdua ngapain tadi di sini? Nah, saya cuma disuruh kok Pak di sini. Siapa yang nyuruh? Saya tuh baru makan siang, kita suruh di sini. Saya nonton film di situ keganggu. Keganggu sekali sebenarnya. Sampai mimisan. Bisa. Oke, netizen yang budiman. Jangan lupa gabung dengan Unisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.